Episode 4. Sudah siap? Tanya Pras melirik Zizi. Sudah Pak, jawab Zizi singkat. Sebenarnya hatinya belum siap pergi tanpa mendengar kabar dari Bara kekasihnya. Tapi mau bagaimana lagi, dia juga bekerja dan dia harus profesional. Meskipun Bara calon iparnya, dia tetap harus bekerja dengan baik. Di dalam pesawat Pras melirik ke arah calon iparnya ini yang terlihat gelisah. Mungkin karena Zizi memikirkan Bara. Entah kenapa adiknya itu membuat perempuan pujaan hatinya ini tidak tenang. Mas, boleh minta uang? Tanya Arum. Buat apa? Bukannya 2 hari lalu saya sudah transfer kamu 10 juta. Iya mas. Ada tas keluaran terbaru yang ingin aku beli. Tasnya limited edition mas, jadi kalau nggak cepet-cepet beli bisa diambil orang. Kurangilah belanja murum. Kamu juga bekerja dengan baju putih dan tas juga tidak tiap hari diganti, harus diganti bukan? Mas, aku butuh nongkrong sama temen-temen juga. Kalau penampilanku cantik dan modis kan kamu juga yang senang. Jawab Arum tak terima dengan nasihat kekasih gelapnya ini. Rum, bukannya aku tidak suka, hanya saja sedikit dikurangi. Jelas Bara lagi, karena jika dihitung-hitung bulan ini saja Bara sudah memberikan uang hampir 200 juta pada Arum. Dan itu semua bukan jumlah yang sedikit untuknya. Mengingat betapa sulit mencari uang saat ini. Kalau kamu tidak mau ya sudah. Tidak apa-apa. Kesal Arum. Ingin segera beranjak pergi tapi ditahan oleh Bara. Dia tahu Arum marah saat ini. Lepas mas. Nanti ada orang. Sudah jangan marah, nanti saya transfer. Kunci pintunya, layani saya sekarang. Ucap Bara lalu diangguki Arum pelan. Beginilah rutinitas mereka. Hampir tiap hari mereka melakukan asteris di ruangan Bara tanpa ada rasa bersalah. Zi, panggil Pram lembut. Zizi sudah sampai. Bisiknya lagi membuat Zizi terbangun. Maaf Pak, saya ketiduran. Ya, saya tahu kamu pasti lelah. Mari saya bantu. Saya bisa sendiri Pak. Tolak Zizi. Meskipun Pras adalah calon kakak iparnya, Zizi selalu menjaga jarak. Ayolah Zi. Santai sedikit, tidak perlu terlalu formal begitu. Apalagi ini bukan jam kantor. Tapi masih jam kerja Pak. Jawab Zizi. Kapan kamu dan saya bertemu kalau bukan karena pekerjaan? Jangan buat image saya seperti bos killer Zi. Nanti tidak laku. Canda Pras membuat Zizi tersenyum kecil. Nah, senyum begitu kan cantik. Puji Pras. Lagi-lagi Zizi tersenyum malu. Pras membantu Zizi untuk keluar dari pesawat. Sebenarnya jika dilihat justru Zizi lebih cocok bersanding dengan Pras. Pras lebih mapan dan lebih dewasa dibandingkan Bara. Dia menyikapi sesuatu dengan teliti, apalagi Zizi perempuan lembut. Membuat mereka serasa seperti pasangan yang klop jika disandingkan sayangnya cinta Zizi. Hanya untuk Bara, lelaki yang sudah memacarinya hampir 5 tahun ini. Setelah tiba di hotel, mereka masuk kamar masing-masing. Zizi menghempaskan tubuhnya di ranjang dengan air mata yang menggenang memikirkan Bara. Sedangkan Pras justru tengah memandang foto Zizi yang ada di ponselnya. Wajah cantik dan ayu perempuan itu penuh menghiasi layar ponsel Pras tanpa sepengetahuan Zizi. Tiba-tiba ponsel Zizi berbunyi. Bara sang kekasih menghubunginya. Halo sayang, jawab Zizi cepat. Kamu ke Singapura, kenapa nggak bilang aku Zi? Kenapa justru mama yang mengatakan padaku? Jadi kamu anggap aku ini apa? Cecar Bara.
Sayang, bagaimana aku bisa mengatakannya setiap aku hubungi kamu nomor kamu sibuk? Kalau nggak sibuk nggak diangkat. Apa aku salah? Apalagi aku pergi dengan Pak Pras kakak kamu. Tanya balik Zizi. Ya salah lah. Meskipun kamu pergi dengan Mas Pras kamu tetap salah. Aku kekasihmu, setidaknya kamu izin dulu sama aku. Oceh bara di seberang sana membuat dada Zizi terasa sesak. Bukannya ucapan kangen atau kata mesra bara, justru malah kemarahan yang dia dapati. Sudahlah Zi. Aku capek, tadinya aku berharap pulang kerja bisa menghubungi kami, tapi justru kabar kamu di Singapura yang aku dapat. Ujar bara lalu mematikan ponsel. Sayang, pekik Zizi, tapi bara sudah mematikan ponselnya. Berulang kali Zizi mencoba menghubunginya, ponsel bara malah mati. Apa aku salah pergi dari Pak Pras karena pekerjaan? Gumam Zizi pelan. Kepalanya berdenyut kencang saat ini memikirkan hubungannya dengan bara. Saya rasa hanya itu saja penjelasannya, Mer. Jika masih ada yang kurang nanti dari pihak kami akan memperbaikinya. Ucap Pras menutup acara pertemuan mereka karena melihat Zizi yang sedikit gelisah. Terima kasih Pak Pras. Semoga kerjasama kita akan terus berjalan ya. Iya Mer. Terima kasih kembali. Saya harap untuk pertemuan selanjutnya perempuan cantik ini sudah menjadi istri Anda. Canda Mer. Lim membuat Pras tersenyum kaku. Mer. Lim memang menyangka kalau Pras dan Zizi berpacaran karena terlihat serasi. Zizi pun di setiap pertemuan menemani Pras layaknya pasangan bukan sekretaris. Zizi yang memang tak konsentrasi hanya tersenyum kecil menanggapi candaan Mer. Lim. Setelah berjabat tangan Mer. Lim langsung pergi. Kamu menangis semalam? Tanya Pras. Tidak. Jangan bohong. Matamu sembab. Zizi segera memalingkan wajahnya. Semalam memang dia tidak bisa tidur karena memikirkan bara. Istirahat dulu. Besok kita pulang. Biar aku yang jelaskan pada bara jika dia marah. Tidak perlu Pak, saya bisa menyelesaikannya sendiri. Kamu terlalu memaksakan diri untuk menjadi mandiri Zi. Jika memang tidak mampu, tidak ada salahnya untuk meminta bantuan. Tapi, sudah, istirahat dulu, besok kita pulang. Potong Pras dan diangguki Zizi setuju. Bar, bagaimana dengan lamarannya? Tanya Indah. Mama saja yang urus Ma. Baiklah kalau begitu nanti setelah Zizi pulang dari Singapura Mama akan bawa dia ke butik Tante Sari. Oh ya, untuk warna apa ada request? Terserah Mama. Aku ikut saja. Kamu memang anak Mama yang penurut. Puji Indah tersenyum manis. Indah sudah tidak sabar untuk melangsungkan pesta pernikahan besar. Dia ingin pamer pada semua teman-temannya kalau dia akan menerima seorang menantu cantik dan pintar. Apalagi Zizi bisa dibawa kemana saja. Zizi bisa menemaninya ke salon dan Zizi bisa jadi partner untuk shopping bagi Indah. Bahkan Zizi bisa menemaninya membuat kue meskipun Zizi tak begitu ahli, tapi Zizi cukup bisa mengimbanginya. Dulu sewaktu Pras menikah dengan Airin, Indah tak begitu bahagia karena Airin tipe perempuan pemalas. Dia hobi memesan semua makanan serba instan daripada memasak. Tapi karena Pras mencintai Airin, apa boleh buat. Dia selaku orang tua juga ikut mendukung, tapi hanya 1 tahun pernikahan Airin meninggal dunia. Zizi juga ikut menemani pemakaman Airin saat itu karena dia baru mengenal keluarga bara. Zi,
Jalan yuk, ajak Pras. Jalan, ya. Daripada kamu bersedih lebih baik kita jalan. Apa salahnya kita menghabiskan malam ini untuk bersenang-senang di Singapura? Besok kita sudah kembali lagi, bujuk Pras. Zizi terlihat bingung, dia takut jika Bara mengetahuinya malah jalan-jalan. Bara tipe lelaki pencemburu meskipun itu kakaknya sendiri. Ayolah. Bara tidak akan tahu, lagi pula jika dia tahu tidak masalah bukan, aku kakaknya tidak mungkin Bara cemburu. Lanjut Pras. Baiklah tapi hanya sebentar saja ya Pak. Saya harus berkemas. Alasan Zizi dan diangguki Pras pelan. Wow, keren ya Pak. Ujar Zizi kagum melihat pemandangan di hadapannya. Ini Garden by the Bay. Pada siang hari tempat ini sangat ramai karena kecantikan taman bunganya Zi. Oh ya, sayangnya kita datang malam ya Pak. Kalau siang banyak yang pakai untuk foto pre-wedding Zi. Jawab Pras membuat Zizi terdiam membeku. Andai saja dia kemari bersama Bara, dia juga bisa pre-wedding untuk pernikahannya nanti. Zizi, are you okay? Iya Pak, jawab Zizi gugup. Kamu ingin kembali ke hotel? Tanya Pras lagi. Tidak Pak, sepertinya menikmati malam di Singapura tidak begitu buruk. Jawab Zizi tersenyum manis. Saya suka senyummu. Ujar Pras jujur membuat Zizi menatap sang bosnya ini. Maksud saya suka melihat kamu sudah tersenyum. Jelasnya lagi. Ayo jalan ke sana. Ajak Pras.